Shalom, perkenalkan nama saya Aprianto Sadia dari Fakultas Pertanian, semester 1 di kampus Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan menjalankan sebuah UTS. Jadi UTS-nya itu mengkhotbah karena mata kuliahnya yaitu agama Kristen. Nah, sebelum saya mengkhotbah, saya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan yang dapat melayani kita pada siang hari ini saya ambil pada kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, di sini Alkitab memberikan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus adalah nasihat, adalah penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita-citaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia. Sebaliknya, hendak dengan rendah hati seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kami dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada di dalam langit, yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dan saya akan memberikan judul atau tema hidup bersatu dalam Kristus. Teman-teman yang dikasih Yesus Kristus, slogan bersatu kita teguh, percaya kita runtuh. Mungkin kita sudah tidak sangat familiar dengan kata-kata ini di telinga kita. Hal ini menandakan bahwa sikap kesatuan itu sangat bermanfaat dalam dunia kekristenan. Hal ini penting sekali sebagaimana tuliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam keadaan yang terancam, Paulus berusaha terus untuk mendorong jemaat Tuhan supaya kita hidup bersatu. Kesatuan hati di tengah-tengah jemaat adalah modal dalam mengembangkan pelayanan. Jika pelayanan sudah didasari oleh sikap saling menyikut, dipastikan cepat atau lambat pelayanan tersebut akan pecah, bahkan akan hancur. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, dipastikan cepat atau lambat pelayanan caranya supaya kita tetap bisa hidup bersatu di dalam Kristus. Nah, dalam tema saya yaitu persamaan hidup bersatu dalam Kristus, ada beberapa kesadaran bahwa kita adalah suatu sesama tubuh Kristus. Ayat 1 sampai 2. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, jemaat Tuhan atau gereja disebut juga sebagai tubuh Kristus. Dalam ayat 1 dijelaskan. Jadi karena adalah Kristus adalah nasihat, adalah penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hal ini di dasar Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, menginginkan supaya jemaat tetap bersyukur, tetap bersatu walaupun ada orang tertentu yang berusaha membuat keadaan yang tidak baik. Namun sebagai orang yang percaya harus mendasari kesatuan itu dengan
kasih yang dari Kristus. Yang kedua, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Pada ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah rendah hati yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Teman-teman yang dikasih Yesus Kristus, selanjutnya juga nasihat Paulus kepada jemaat adalah supaya jemaat tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tentu hal mencari keuntungan diri sendiri adalah sikap egois dan tidak mau peduli dengan orang lain. Sebaliknya dalam ayat 4 Paulus menyampaikan supaya jemaat Tuhan mencari kepentingan orang lain juga. Kadang kalau juga di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan berjemaat, praktek tidak menghormati terjadi, merasa ada orang lain yang penting dan menganggap dirinya yang paling unggul. Sikap itu tentu untuk merusak tatanan gereja yang sudah baik. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu mau meladani Kristus pada ayat 5-11. Di saat yang teman-teman yang dikasih Yesus Kristus, satu-satunya teladan yang tidak bercela di dalam hidup adalah Kristus. Paulus di dalam menasihati jemaat di Filipi mengangkat tokoh Yesus Kristus sebagai contoh teladan. Keteladanan Kristus yang luar biasa itu dijelaskan oleh Paulus pada ayat 5-11. Puncak keteladanan Kristus di sini adalah ketika ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya sendiri atau tidak meninggikannya dirinya juga, tetapi dan taat sampai mati. Dan adalah keadaan yang sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Sebagai seorang percaya Kristus, meladani Kristus adalah kehidupannya kita, khususnya kehidupan kita dalam berjemaat. Untuk menjaga keutuhan kesatuan di dalam berjemaat, mari kita terapkan teladan yang sudah Yesus Kristus memberikan kepada kami. Nah, teman-teman yang dikasih Yesus Kristus, perjalanan setiap pelayanan kita tentu tidak lepas dalam tantangannya berpotensi menimbulkan perpecahan, tetapi sebagai umat Tebus, marilah kita bersama-sama memelihara kesatuan roh di dalam Kristus, karena di dalam Kristus kita adalah satu. Sampai di sini firman Tuhan yang melayani kita pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, teman-teman yang mari jo torang kuliah di kampus Universitas Pembangunan Indonesia, karena di kampus Universitas Pembangunan Indonesia sudah lengkap fasilitasnya dan sudah terakreditasi B. Di kampus ini tersedia bermacam-macam banyak beasiswa KIP, UKT. Teman-teman jadi yang masih sementara dalam pendidikan sekolah SMA, SMK atau dimanapun yang tahun depan sudah lulus, mari orang kuliah di kampus Universitas Pembangunan Indonesia. Karena di kampus itu sudah mempunyai dosen-dosen yang sangat baik itu, dan dosen-dosennya sudah lulusan dari luar negeri. Sekian dari perkenalan saya atau pengajuan atau mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.